Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, di minggu sebelumnya kita sudah selesai di surat Al-Lail. Kita akan naik ke surat Al-Ghashiyah. Sebelumnya Al-Balad, Al-Fajr, Al-A'la sebelumnya juga sudah selesai. Al-Ghashiyah, nanti setelah Al-Ghashiyah kita masuk ke At-Tariq, terus naik ke atas sampai kita selesaikan juz yang ke-30. Semoga bulan Ramadan juz 30-nya sudah selesai. Nanti di awal bulan Syawal nanti insyaallah kita akan putar balik ke awal, yaitu surat Al-Baqarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul wasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tushqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata hal di sini kalau bahasa Arab, hal itu berarti bertanya. Hal anta muslim, apakah engkau muslim? Jawabannya cuma dua, iya atau tidak. Iya atau tidak. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala seolah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka haditsul wasyiyah, apakah telah datang kepada engkau ya Rasulullah berita tentang al-ghasyiyah. Ya, al-ghasyiyah. Kalau kita membacanya dengan bacaan tekstual, kita akan memahami bahwa seolah Allah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi menjawab, sudah. Padahal berita tentang ghasyiyah, tentang yaumil qiyamah itu sudah ada pada surat-surat yang lain. Sudah banyak berita tentang yaumil qiyamah pada surat-surat yang lain. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW berjalan di kota Madinah, lalu Nabi Muhammad SAW mendengar seorang wanita membaca surat Al-Ghasyiyah ini. Nah, ini dalil bahwa bolehkah seorang laki-laki mendengarkan suara tilawah seorang perempuan? Boleh, karena dalil ini. Karena Nabi Muhammad SAW mendengar seorang wanita membaca surat Al-Ghasyiyah. Lalu dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa kata Rasulullah? Naam, qad ja'anil ghasyiyah. Sungguh telah datang kepadaku berita al-ghasyiyah itu. Nah, kita lihat, kalau yang pertama tadi adalah hal ata itu sesuatu yang datang yang begitu ringan, sedangkan ja'a, kalau jawaban Nabi kan tadi Allah, wanita tadi membacakan hal ataka hadisul ghasyiyah, ata, tapi jawaban Nabi na'am.
laqad ja'ani ghasiyah. Dijawab oleh Nabi dengan kata ja'a. Kenapa dengan sesuatu yang ja'a? Karena menurut kalau Nabi, ghasiyah itu adalah berita yang berat, bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau Muhammad? Bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Maka ulama mengatakan kiamat itu ada dua. Yang disebut dengan kiamat kubra, yang kedua disebut dengan kiamat sugro, yang kecil, yang besar. Yang kecil yang apa? Salah satunya adalah kematian itu sendiri. Kematian itu sendiri. Hadis itu berita. Kalau kita baca hadis, kan ada hadis, ada Al-Quran. Lalu apa itu hadis? Hadis itu news breaking. Ada berita baru. Nah, uniknya Al-Quran itu, Pak, kalaupun Allah bicara tentang yaumil akhir pada ayat yang lain, di setiap surat itu Allah punya cara sendiri mengkisahkan, menceritakan tentang sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Nah, jadi Pak Tohari misalnya masuk ke kelas A, mengajarkan sesuatu model pembelajaran, tapi dimasuk ke kelas lain sudah dengan cara yang berbeda. Jadi sesuatu berita itu menjadi sesuatu yang baru, tidak lagi berita yang lama, tetapi menurut orang itu sesuatu yang baru. Dan uniknya Al-Quran itu adalah bahwa tidak ada kesamaan satu kata pun di dalam Al-Quran itu. Kalau orang-orang orientalis mengatakan namanya intertext. Intertext itu mengkaji teks dalam lingkup suatu konteks, dan itu tidak ketemu. Mereka kagum sekali. Kenapa Al-Quran itu seolah tidak ketemu satu kata dengan makna yang sama di ayat yang lain? Walaupun katanya sama, maka kontekstualisasinya terlalu tinggi, kan? Kontekstualisasinya, latarnya itu berbeda. Latar dari kisah itu berbeda. Maka tidak ditemukan satu kata, satu huruf, satu bunyi di dalam Al-Quran itu, walaupun bunyinya sama, tetapi sesungguhnya maknanya akan jauh berbeda. Maka Al-Quran itu disebut dengan mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena memang luar biasa. Makanya hal ataka hadisul wasiyah. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad tentang ghasyiyah? Ghasyiyah itu apa? Ghasyiyah itu disebut dalam surat Al-Baqarah Al-Ghasyiyah, hatinya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia nanti akhirnya orang-orang kafir itu hatinya itu ditutup oleh Allah. Gelap. Itu orang kafir hatinya ditutup. Kenapa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apapun, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pamannya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib itu apa kurangnya membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah? A'astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lam yaghfirallahu lahum. Jadi Nabi itu doain pamannya itu yang nolong beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ataupun kata Allah, engkau beristighfar kepada dia untuk diampunkan dosanya, ataupun engkau bermohon kepada Allah diampunkan dosanya, Abu Talib itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni dia. Begitu beratnya kalau kufur itu, Pak. Makanya seperti siapa ya?
Coach Stephen yang kemarin meninggal itu. Ya, jadi penyesalan-penyesalan terbesar yang dia rasakan bahwa dakwah-dakwah yang begitu dahsyatnya di kota Mekah itu saja dia bisa mengislamkan orang, ratusan orang, karena ada pekerja Cina yang bekerja di Masjidil Haram, lalu dia islamkan sampai Syekh Suren itu tahu dan dipanggil oleh Syekh Suren, kok bisa kamu mengislamkan orang? Lah saya heran, kenapa kok di dalam Masjidil Haram ada orang kafir, katanya, kan gitu. Kan tidak boleh, Pak. Jadi Masjidil Haram itu, tanah haram itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Tapi ternyata ada ratusan orang ada di dalam. Kemarin yang terbaru itu adalah jurnalis Israel yang masuk ke dalam tanah haram. Nah itu yang terjadi. Akhirnya beliau Stephen ini kenal dengan Syekh Suren, akhirnya dekat. Walaupun mu'alaf, Pak, tapi dia S3-nya itu di tanah haram. Ya, di tanah haram. Salah satu yang disesalkan adalah keluarga-keluarga dekatnya yang belum masuk Islam. Karena kufur itu tidak bisa, Pak, tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ingin mendoakan buat pamannya sendiri, tak bisa, Pak. La yaghfirullahu lahu. Allah tidak akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nyindir, Pak. Nyindir siapa? Nyindir orang-orang kafir. Lewat siapa? Lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian itu, ini bahasa saya, kalian itu apa kurangnya, kata Allah? Apa? Menjadi bangsa yang terbaik. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Wanita-wanita terbaik adalah wanita Quraisy. Khairun nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Luar biasa, Pak. Apalagi Allah lindungi rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Allah lindungi perdagangan mereka di musim semi dan di musim dingin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kurangnya lagi yang aku berikan kepada kalian wahai bangsa Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa terjadi? Wasyah. Hati mereka ini tertutup, Pak, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Nikmat yang kita nikmati hari ini, subuh hari ini adalah kita masih sempat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, kalau panjenengan baca bagaimana perjuangan orang non muslim ingin mengenal Islam, luar biasa. Di Qatar ada orang-orang Portugal itu, orang-orang Portugis itu yang mengundang satu qori, lalu dibawa naik ke kereta api, lalu mereka meminta qori ini untuk membacakan Al-Quran. Senangnya mereka mendengarkan Al-Quran itu. Masya Allah. Artinya bahwa mereka butuh upaya dan daya untuk mendapatkan keimanan itu. Dan kita hari ini sudah menikmatinya, Pak. Sudah kita nikmati. Dan harga termahal yang kita miliki hari ini adalah iman kita itu sendiri. Tak bisa ditukar, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, lan tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Engkau bermohon kepada Allah untuk menyelamatkan Abu Lahab, la yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan berikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi perlu kita nikmati, Pak. Jadi bagaimana kita menikmati iman ini? Ya. Sholat. Kalau yang punya harta, buat apa Allah berikan harta itu kalau bukan untuk kita infakkan? Boleh kaya, boleh. Tapi buat apa kekayaan itu kalau bukan kita infakkan, kita sedekahkan, kita bantu orang lain? Itu fungsinya harta. Itu fungsinya harta.
Maka Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar ini orang yang paling banyak bersedekah. Kalau kalau Umar setengah dari hartanya kalau dalam perjuangan itu, kalau Abu Bakar seluruhnya. Lalu ditanya, apa yang kau tinggalkan di rumah wahai Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Coba, ini bukan gemen-gemen, Pak. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kondisinya al-wasiyah itu? Dia nanti kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Nah, ini sebenarnya ada yang kalau kita mengikut kaidah bahasa Arab, mestinya kalimat ini adalah al-wujuhu khashi'atun yauma idzin. Mestinya begitu. Karena ini Al-Qur'an, ya. Kaidah bahasa itu muncul karena ada Al-Qur'an, jangan dibalik. Jangan, loh, Al-Quran itu salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Karena ada pertanyaan orientalis gitu. Al-Quran di Amsilah Tasrifiyah itu kan ditanya ke Zakir Naik. Apa kata orang Kristen ini ke Zakir Naik? Zakir Naik, ini ada 9 kesalahan gramatik di dalam Al-Quran, katanya kan. Dari jauh dilihat oleh Zakir Naik, kamu baca Amsilah Tasrifiyah ya, katanya. Itu buku yang kamu pegang itu. Perlu kamu ketahui bahwa, kata beliau, kaidah bahasa Arab itu diambilkan dari Al-Quran. Lalu kamu mengkritik Al-Quran dengan Amsilah Tasrifiyah itu kan, itu nggak logis, kata Zakir Naik. Akhirnya orang diam. Jadi Al-Quran ini sumber kaidah bahasa, bukan dibalik. Kita tidak bisa mengkritik Al-Quran lewat kaidah bahasa, karena kaidah bahasa itu muncul dari Al-Quran. Nah, kenapa Allah menggunakan, mestinya ini al-wujuh. Al-wujuh itu mubtada. Mubtada itu kalau bahasa Inggris the. Jadi mestinya al-wujuh. Kenapa Allah tidak menggunakan alif dan lam di sini? Kalau alif dan lam itu dimunculkan, maka dia akan maknanya keseluruhan wajah. Wujuh itu kan wajah. Makanya kalau saya tak tahu jenengan doa iftitahnya apa. Kalau yang baca inni wajjahtu, biasanya kalau yang orang-orang lama, itu dulu diajarin bukan Allahumma ba'id ya. Inni wajjahtu wajahiyya. Wajah itu ya ini. Inni wajjahtu. Tapi kalau saya menganalisa, Pak, antara Allahumma ba'id dengan inni wajjahtu kontennya, bukan persoalan periwayatannya. Kalau kontennya, kalau cara berkomunikasi antara Allahumma ba'id dengan inni wajjahtu, kalau Allahumma ba'id itu menjadikan Allah itu sebagai objek, karena dia sifatnya meminta. Sifatnya meminta. Kalau inni wajjahtu sifatnya adalah antara subjek dengan subjek. Jadi dia sifatnya memuji. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu sifatnya memuji. Allah bukan berarti tidak senang untuk dimintain doa, tapi Allah lebih senang untuk dipuji. Nah, ini saya tidak mengarahkan jenengan ya. Nanti Ustaz itu mengarahin ini wajjahtu enggak. Saya hanya membandingkan ini. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan alif lam? Supaya tidak dikatakan bahwa tidak semua wajah nanti wujuhu yauma idzin khashi'ah. Apa yang disebut dengan khashi'ah? Khashi'ah itu khusyuk itu, Pak. Khusyuk itu munculnya di hati, ya, munculnya di hati, dampaknya ke tubuh manusia. Jadi khasyah itu kan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kenapa rasa takut itu karena ilmu? Orang takut karena punya ilmu, itu berbeda dengan orang punya takut tapi tidak punya ilmu tentang apa yang dia takuti. Misalnya jenengan takut sama ular, tapi jenengan tidak punya ilmu ular. Nah, berbeda kan? Wah, kalau udah tahu kita ular,
warna belakangnya merah, berbunyi merah bercampur hijau, kecil sebesar ini, kepalanya tipis, itu dia bisa terbang. Itu kalau kena salah satu kulit kita, hitungan detik mati, Pak. Hitungan detik mati itu. Nah, kalau kita tidak tahu melihat itu kan biasa aja. Tapi kalau orang yang tahu, wah itu berbeda. Bisa gemetaran, Pak. Bisa gemetaran. Ibu saya melihat itu takutnya lari jauh. Saya tanya, kenapa, Bu? Kita menyebutnya ular gurik namanya. Jadi warnanya dia kecil besar ini, warna campur antara merah itu dan bagian kepalanya tipis. Nah, dia kalau membunuh binatang atau apa itu terbang. Nah, itu mengerikan. Nah, innama yakhshallah min ibadihil ulama, orang yang paling takut, yang yakhsha kepada Allah itu adalah ulama. Kenapa alim? Ya, alim. Ya, karena alimnya akan berdampak kepada fisiknya. Misalnya dia baca Al-Quran di waktu sholat, gemetaran. Ya, makanya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, Umar bin Khattab pingsan. Ya, Umar bin Khattab pingsan. Kita ya pingsan juga kadang-kadang. Pingsan karena kelamaan. Pingsan juga. Kenapa Umar sekali berumar begitu pingsan membacakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin? Karena khosyahnya. Karena khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang dimaksud oleh Allah di ayat ini adalah kalau itu kan di dunia, Pak. Kalau khosyahnya orang di akhirat itu kecut wajahnya ini, jadi yang ditunjukkan itu bukan dari hatinya, tapi dari fisiknya. Kecut wajahnya, menakutkan. Kenapa? Karena kata Allah dalam surat Sajadah itu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka begini, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kecut, menakutkan bagi mereka. Nah, cuma ini kalimatnya wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Nah, kalau saya mengatakan begini, saya membeli kambing di pasar. Kalimatnya mana yang menurut jenengan yang pas? Saya membeli kambing di pasar. Saya membeli pasar di kambing. Itu ini. Kalaupun iya seperti itu, maka dalam tradisi Arab, kalau keterangannya tempat itu diletakkan di tengah, itu menunjukkan yang diinginkan itu adalah tempatnya itu, saat itu. Makanya di kalimat ini wujuhu yauma idzin, yang diinginkan oleh Allah kondisi saat yauma wujuh. Ya, pada ghasyiyah itu sendiri, hari ghasyiyah itu yauma idzin khasyi'ah. Jadi Masya Allah, jadi wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan ketakutan yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Tapi tidak semua. Nah, cuma karena tadi wujuhun berarti kan pakai alif kan, berarti kan tidak semua. Tapi menurut kaidah bahasa ada kata wujuhun, tanwin, wujuhun. Kenapa wujuhun? Itu jamak kolil. Dalam bahasa Arab itu ada jamak, bentuk jamak tetapi sedikit. Artinya tidak semua nanti di yaumil akhir kelak itu orang wajahnya penuh dengan kusam. Ada yang nadhirah, ya, khasyi'ah. Ada yang wajahnya cerah, ya, ada yang wajahnya cerah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ketiga
amilatun nasibah. Mereka seperti orang yang capek. Jenengan mencangkul dari pagi, pulang di rumah kira-kira bagaimana wajahnya? Wah, itu sudah seperti orang kecapean, lelah luar biasa. Kenapa Pak? Karena nanti di yaumil akhir itu, maaf, di neraka itu tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu hailulah, tidak ada waktu santai ngopi, tidak ada santai ngeteh seperti kita ini. Setelah ini bisa duduk di sebelah kanan sambil ngopi, sambil makan, sambil ngobrol. Masya Allah. Tadi nanti Pak, tidak ada amilatun nasibah. Sebagian ulama mengatakan orang-orang seperti ini gambaran tentang capeknya di dunia. Dia capek di dunia ini. Kenapa capek Pak? Urusan dunia aja. Makanya Allah menyatakan famayamshi mukibban ala wajhi ahda, yang berjalan kepalanya di bawah gitu. Tidak ada yang melihat mendangak seperti ini, tidak ada. Karena dia terus berjalan seperti ini. Jalan seperti ini. Maka ketika dia berjalan seperti ini, amilatun nasibah. Capek luar biasa. Dunianya capek, di akhirat nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala tidak ada istirahat. Neraka itu seperti ini Pak, seperti ada bentengnya. Tapi bentengnya ini terbuat dari apa? Bentengnya terbuat ini dari apinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya angin daripada neraka itu sendiri saja itu kena manusia, itu sudah menyebabkan diri manusia itu kering. Kenapa? Karena dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi Ustaz, kita ini kan punya salah ya. Iya, punya salah, tapi jangan sampai kita masuk pada kategori salah yang fahsya. Minimal bukan berarti memperbolehkan berdosa ya. Jangan sampai masuk ke wilayah yang tiga ini, syirik, berzina, membunuh, karena ini kategori fahsya. Lubangnya sudah Allah siapkan dan nerakanya sudah Allah nyalakan untuk orang yang fahsya ini. Orang yang bahkan Nabi Muhammad kemarin kita sampaikan pingsan 3 hari, pingsan dan beliau sujud 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena memikirkan umatnya ada yang masuk ke dalam lubang neraka itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat sahabat sebagai penutup. Sahabat Nabi Muhammad SAW namanya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Beliau inilah yang menjaga Nabi di perang Uhud. Sampai Pak luka-luka, tangannya ini hampir putus. Tangannya ini hampir putus. Luar biasa. Maka sahabat mengatakan perang Uhud itu adalah perangnya Thalhah bin Ubaidillah. Luar biasa jasanya. Apa kata Nabi tentang Thalhah bin Ubaidillah? Kalau ingin kalian melihat syahid yang masih berada di muka bumi, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Ada orang yang syahid, sudah berkategori syahid Pak. Sudah berkategori syahid, berjalan di muka bumi, lihat Thalhah bin Ubaidillah. Itu janji Allah, janji Rasulullah SAW. Berarti dia syahid, masuk surga, tapi masih berjalan di muka bumi. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini ketemu dengan Aisyah, ngobrol apa nggak tahu, tapi Rasulullah itu nggak nyaman, cemburu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga cemburu melihat Aisyah ngobrol sama Thalhah bin Ubaidillah. Masya Allah Pak, ngobrol begitu aja. Setelah Rasulullah memegang tangan Aisyah, diajak masuk ke rumah Aisyah. Di dalam hatinya ini, hatinya Thalhah, apa bahasanya? Komentar lah gitu ya. Nanti suatu saat tidak ada lagi yang menghalangi aku dengan Aisyah. Kira-kira aku akan nikahi Aisyah gitu ya. Karena menurut Ubaidillah ya, kalau sudah tidak ada Rasulullah kan boleh-boleh saja dinikahi, kan begitu.
Mungkin ada ketertarikan oleh Talha bin Ubaidillah ini kepada Aisyah. Masya Allah, Pak. Setelah itu turun ayat surat Allah Subhanahu wa taala, ayat surat Al-Ahzab ayat yang 53. Kata Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk ke rumah yang bukan rumahmu, ya. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Jangan masuk rumah Nabi kecuali diizinkan oleh Nabi. Makanya sahabat itu, Pak, kalau masuk ke rumah Nabi itu, ya Rasulullah, adakah pintu masuk ke rumahmu ya Rasulullah? Kan pintunya kelihatan. Tapi kalau masih nanya, ya Rasulullah, masihkah ada pintu masuk ke rumahmu ya Rasulullah? Ini Tolha ngobrolnya di luar, Pak, bukan di dalam. Tapi Allah mengatakan la tadkhulu buyutan nabi hatta yu'zana lakum. Karena memang Allah tahu isi hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak, betapa sayangnya Allah itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ungkapan itu dirasakan oleh Ubaidillah. Ya Allah, nanti kalau Rasulullah tidak ada, kan aku bisa nikahi Aisyah, gitu kan? Karena emang Aisyah itu cantik, ya, berilmu, cantik, hebat. Nah, ternyata turun ayat ini. Sampai ayat berikutnya mengatakan tidak boleh menikahi istri-istri Nabi ketika Nabi sudah tidak ada. Wah, stop, Pak. Tolak bin Ubaidillah. Malah katanya. Ngapain ngomong gitu tadi ya, katanya kan. Kalau ngomong nggak ngomong kan akhirnya nggak turun ayat ini kan gitu. Nah, tapi ya Allah itu syariatnya memang begitu. Nggak boleh. Sampai Aisyah itu menjanda selama 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya Tolha, Masya Allah. Makanya Tolha itu menurut jenengan berdosa nggak beliau? Enggak toh. Bertemu di luar, ya bukan dalam kondisi di dalam berduaan, kan enggak, di luar. Tapi turun ayat Allah, Masya Allah. Jadi para sahabat itu dosa kecil pun jadi peringatan. Kalau kita dosanya ampun-ampunan. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh Ubaidillah, Masya Allah. Diikop, dia mengikop dirinya sendiri. Pertama, membebaskan 2 budak. Yang kedua, menjual 10 ontanya lalu dia infakkan. Yang ketiga, beliau berjalan untuk umroh dari Madinah ke Mekah. Seminggu, Pak, untuk mentebus dosanya karena surat Al-Ahzab 53 ini. Jadi kalau jenengan nanti pas baca surat Al-Ahzab 53, ingatnya siapa? Tolha bin Ubaidillah. Masya Allah. Jadi itulah kenapa mereka sahabat itu seperti itu, karena wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ketakutan mereka itu adalah amilatul nasibah. Masya Allah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala innama yakhsha. Sesungguhnya ketakutan kita itu berbasis keilmuan dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah tambahkan terus keimanan itu di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti sebelah ini kalau ini kita masih bisa istirahat sebelah kanan. Ada kopi, ya. Ada makanan kecil, bisa ngobrol ya. Di surga nanti insya Allah kita ketemu lagi, tapi makanan yang berbeda. Nggak yang seperti yang sebelah kanan itu. Kopinya saya tidak tahu. Katanya susunya surga itu tidak membuat kita kenyang dan pingin terus minumnya. Alirnya tajri min tahtiyal, susunya itu mengalir seperti sungai. Jenengan kali-kali monggo baca tentang surga, betapa nikmatnya surga itu. Biar kita tidak melihat dunia ini terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.